Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan FGD atau Forum Group Discussion dengan peserta 8 orang dan akan diwawancarai dengan 5 pertanyaan. Setiap peserta akan diberi pertanyaan sesuai nomor urut peserta, kemudian akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan ataupun opini terhadap pertanyaan yang disampaikan moderator. Saya sendiri M. Dava sebagai moderator. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Anda seperti apa bentuk berita hoax keagamaan? Kita mulai dari peserta pertama, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih untuk moderator karena telah mempersilahkan saya memberi tanggapan. Menurut saya, berita hoax tentang keagamaan adalah perbuatan yang sangat berbahaya yang dapat dilakukan oleh siapa saja untuk memecah belah persatuan hidup berbangsa. Pada zaman sekarang ini apalagi. Apalagi seperti yang kita ketahui, di Indonesia saja memiliki beragam-ragam agama. Di dalam satu kesatuan sebuah perbedaan ini bisa saja dipakai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memecah persatuan kita semua. Tanggapan saya seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada peserta pertama. Selanjutnya kepada peserta kedua, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berita itu biasanya berbentuk web ya, yang berisikan video atau foto-foto yang mungkin itu tidak benar atau hoax itu kan, yang dapat disebar di sosial media. Mungkin itu tanggapan dari saya. Dikembalikan. Baik, terima kasih. Dipersilakan selanjutnya kepada peserta ketiga. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin bicara. Menurut saya ada beberapa bentuk hoax dalam bidang keagamaan seperti syatir, misleading content atau menyesatkan atau imposter content atau konten tiruan, fabricate content atau konten palsu, manipulate content atau konten manipulasi, dan false content atau konten yang membuat keliru. Hoax seperti inilah yang sering tersebar di masyarakat dan saya sering menemukannya. Dan dengan kurangnya ketelitian dan sedikitnya akses masyarakat, membuat masyarakat mudah terpercaya dengan hoax yang tersebar tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kepada peserta keempat, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Dari yang pernah saya jumpai di berita bahwa adanya pembukaan gereja di Mekah, yang mana itu dikatakan setelah adanya COVID-19, orang Islam di Arab itu menjadi banyak yang menjadi murtad gitu, di mana itu tidak benar gitu. Bahkan di video yang mereka tampilkan itu, videonya itu bukan dari Mekah, malah dari Abu Dhabi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada peserta kelima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut pendapat saya, berita hoax mengenai keagamaan adalah suatu berita bohong yang disebarkan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu mengenai suatu agama atau kelompok agama tertentu. Jadi tujuannya itu untuk menciptakan kesalahpahaman ataupun perpecahan antar umat beragama. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dipersilakan kepada peserta selanjutnya. Menurut saya, hoax tentang keagamaan adalah berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan tertentu. Terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan kepada peserta selanjutnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut saya, bentuk berita hoax dari keagamaan itu dapat berupa artikel-artikel atau video-video yang mendapatkan potongan-potongan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu seperti yang kita ketahui bersama, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan zaman Khalifah itu sudah ada para penyebar-penyebar hoax, di mana mereka menyebarkannya itu dalam bentuk hadis-hadis palsu maupun nabi-nabi palsu yang ada. Mungkin sekian tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan ataupun argumentasi yang disampaikan. Berikut adalah pertanyaan yang terakhir. Tolong disampaikan dengan singkat, padat, dan tepat, yaitu bila mana Anda telah menemukan berita hoax,
pada media sosial tertentu, maka apa yang Anda lakukan terhadap berita hoax tersebut? Dipersilakan kepada peserta pertama. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya cara yang paling mudah, singkat, dan cepat untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax adalah dengan tidak secara langsung menelan mentah-mentah berita apapun yang kita ambil di kehidupan bermasyarakat, baik secara langsung maupun di dalam sosial media. Kita harus punya landasan pengetahuan sehingga kita tidak termakan oleh berita-berita palsu tersebut. Terima kasih. Selanjutnya kepada peserta kedua. Baik, terima kasih. Kalau saya sendiri, itu harus berhati-hati dengan judul provokatif. Jadi berita hoax itu seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif gitu kan. Terus yang kedua tuh cermati alamat situsnya. Jadi untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link itu cermatilah alamat situs yang dimaksud gitu. Jadi berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan akan lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada peserta ketiga. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator untuk memberikan saya izin bicara. Menurut saya, jika saya menemukan hal seperti itu, saya akan langsung kritis dalam menyikapi hal tersebut dengan langkah cermati baik-baik berita tersebut, hati-hati dalam membaca berita atau konten yang mengandung provokasi, lihat dari mana sumber berita, dan periksalah fakta di balik berita tersebut. Kemudian, jika konten atau berita tersebut benaran hoaks, maka saya akan langsung melaporkan media atau penyebar berita tersebut dan langsung menanggapi dengan cara meluruskan dengan mengirimkan berita yang sebenarnya terjadi di lapangan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataannya. Kemudian dilanjutkan kepada peserta keempat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang akan saya lakukan adalah pertama, saya akan berhati-hati dengan judul. Yang kedua, saya akan mencari keaslian dari berita tersebut. Dan yang terakhir, jika mendapati suatu berita itu adalah hoax, saya akan segera melaporkan ke pihak yang berwenang. Terima kasih. Selanjutnya kepada peserta kelima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, jadi jika saya menemukan berita hoax, tentu yang pertama saya lakukan adalah mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Dan jika memang berita tersebut adalah berita hoax, maka saya pribadi akan segera melaporkannya ke pihak berwajib, misalnya ke Kominfo, untuk segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Selanjutnya kepada peserta keenam dipersilahkan. Terima kasih. Tentunya saya mencermati berita tersebut apakah benar atau salah, dan saya sepaham apa yang dikatakan saudara Sahnas tadi. Sebaiknya mencari referensi berita serupa dari online mungkin, dan bandingkan isinya apakah sama. Selanjutnya kepada peserta ketujuh dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Seperti yang kita ketahui, kita tidak dapat mencegah mereka untuk mengupload atau membuat konten tersebut. Tapi kita dapat mencegah bagaimana penyebaran konten hoax tersebut. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman, kita dapat memeriksa sumber dari berita terkait tersebut, apakah benar atau tidak. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta FGD Focus Group Discussion kita pada kali ini. Semoga materi yang kita sampaikan pada hari ini menjadi evaluasi bagi diri kita masing-masing. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.